Jumpa kembali Bapak Ibu peserta diklat. Kali ini kita akan membahas mata diklat kerukunan umat beragama. Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia adalah negara multikultural. Ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia, belum termasuk agama-agama lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Nah, oleh karena itu, materi kerukunan umat beragama ini penting bagi para penyuluh agama, terutama Bapak Ibu sebagai garda terdepan untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Mata diklat ini Bapak Ibu akan membahas masyarakat multikultural, kemudian kita akan membahas juga strategi memelihara kerukunan umat beragama. Kita akan membahas faktor-faktor penyebab konflik yang terjadi antar agama atau bahkan di dalam agama itu sendiri. Kemudian bagaimana manajemen konflik, dan nanti yang terakhir ini merupakan tugas bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tugas bagaimana mensimulasikan penanganan kasus-kasus konflik keagamaan yang terjadi di daerah masing-masing yang barangkali ada Bapak Ibu. Kalau memang di daerah Bapak Ibu tidak terjadi konflik antar agama atau konflik dalam agama itu sendiri, intern agama, ya tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa memberikan solusi-solusi bagi daerah-daerah lain yang mungkin mengalami kasus-kasus konflik keagamaan. Apa itu Bapak Ibu masyarakat multikultural? Nah, ada beberapa jenis masyarakat multikultural. Yang pertama adalah multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu dengan yang lain. Jadi tidak banyak interaksi. Kemudian multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Dan yang ketiga, multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan. Kemudian ada juga multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural ini tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distinktif mereka. Kemudian ada multikulturalisme kosmopolitan, yaitu berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, tetapi sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Kenapa terjadi masyarakat multikultural Bapak Ibu? Nah, ini bisa disebabkan oleh faktor geografis, orang yang tinggal di pantai, orang yang tinggal di dataran rendah, orang yang tinggal di dataran tinggi, orang yang tinggal di daerah dingin, di daerah panas, tentu berbeda budayanya. Kemudian ada juga pengaruh budaya asing. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu, tidak semua pengaruh budaya asing itu negatif. Ada juga hal yang positif. Misalnya budaya antri, membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Saling menghargai, mendengarkan ketika orang lain berbicara, ini pengaruh-pengaruh budaya asing juga. Nah, yang positif gitu. Tetapi ada juga pengaruh-pengaruh budaya asing yang negatif. Kemudian kondisi iklim yang berbeda, seperti tadi saya sampaikan, daerah panas, misalnya daerah gurun, tentu berbeda kulturalnya dengan daerah pegunungan yang dingin. Ya, begitu pula dengan Indonesia, Bapak Ibu. Kita ini multikultural. Negara kepulauan, pulau yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Apalagi di Indonesia ini ada 17.000 pulau. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pada slide bagaimana
penduduk Indonesia terakhir sensus penduduk 2010, penduduk kita sudah 237 juta. Sekarang 2020 sudah bertambah Bapak Ibu, konon penduduk kita sudah 250 juta lebih. Nah, tetapi hasil sensus penduduk yang dilaksanakan secara online di tahun 2020 ini hasilnya belum disampaikan. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri masyarakat multikultural? Terjadi pembagian kelompok, segmentasi, ya, karena ada perbedaan kebutuhan, karakteristik maupun perilaku, memiliki struktur dalam lembaga yang non komplementer. Komplementer itu saling mengisi, saling melengkapi. Lalu konsensus rendah, jadi tidak banyak terjadi kesepakatan. Relatif potensi ada konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, karena memiliki persepsi yang berbeda. Nah, satu dengan yang itu Bapak Ibu yang menimbulkan adanya konflik. Lalu yang kelima, integrasi dapat tumbuh dengan paksaan. Kadang-kadang untuk bisa menyatu satu dengan yang lain itu karena ada paksaan. 6, adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Nah, kalau sudah masuk ke hal ini Bapak Ibu, ini sudah melibatkan elit-elit politik. Lalu bagaimana strategi kita untuk menciptakan kerukunan umat beragama, untuk menciptakan bina damai di Indonesia? Nah, tentu penyelesaian setiap daerah yang satu dengan yang lain tidak sama. Nah, nanti ini juga menjadi tugas bagi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa men-share, bisa mempresentasikan kasus-kasus terjadinya konflik antar umat beragama atau antar umat dalam satu agama, kita disampaikan nanti di sini, dan itu menjadi salah satu tugas Bapak Ibu. Lalu bagaimana solusinya? Siapa tahu solusi di daerah Bapak Ibu akan menjadi solusi di daerah lain. Kerukunan umat beragama, istilah ini secara formal muncul ketika diselenggarakan musyawarah antar umat beragama tanggal 30 November 1967 oleh pemerintah di gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. Dasarnya karena saat itu timbul berbagai ketegangan antar berbagai agama, terutama Islam, Kristen atau Katolik di berbagai daerah. Kemudian musyawarah antar umat beragama waktu itu di mana Presiden Soeharto memberikan sambutan bahwa kita harus berani mengakui bahwa musyawarah antar agama ini justru diadakan oleh karena timbul berbagai gejala di daerah yang mengarah pada pertentangan agama. Kemudian yang pesan Presiden pada waktu itu, pemerintah sungguh-sungguh merasa prihatin yang sangat mendalam, sebab apabila masalah tersebut tidak segera kita selesaikan, akan timbul gejala yang lebih besar, bahkan menjadi masalah nasional, dan bisa jadi bencana nasional antar umat beragama. Pemerintah tidak menghalang-halangi Bapak Ibu suatu penyebaran agama, tetapi hendaknya penyebaran agama itu ditujukan untuk mereka yang belum beragama. Penyebaran agama tidak ditujukan semata-mata untuk memperbanyak umat, apalagi penyebaran agama tersebut dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat pemeluk agama lain seolah-olah ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama. Nah, ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan badan konsultasi antar agama, ya. Kemudian pertemuan ini diikuti dalam berbagai kegiatan antar agama, ada dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama ke daerah, seminar cendekiawan antar agama, sarasehan, generasi muda, dan seterusnya. Kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama ini tidak terlepas dari pedoman pendirian dan penggunaan tempat ibadah. Diatur Bapak Ibu supaya tidak membuat tempat ibadah itu seenaknya sendiri. Tidak ada umatnya tapi dibuat tempat ibadah. Ini yang kurang tepat. Oleh karena itu diatur oleh ada SK bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian penyiaran agama dan tenaga keagamaan juga diatur. Bagaimana tata penyiaran agamanya, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan,
bimbingan pelaksanaan dakwah, khotbah, ceramah agama, kemudian tenaga keagamaan dan tenaga asing juga diatur. Jangan sampai nanti tenaga asing itu masuk ke Indonesia menyampaikan ajaran-ajaran agama baru yang bertentangan dengan kondisi kemasyarakatan di Indonesia, apalagi bertentangan dengan budaya yang ada di Indonesia. Kebijakan Menteri Agama waktu itu, Menteri Agama Mukti Ali mengembangkan dialog antar umat beragama dengan mengangkat konsep agree and disagreement. Menteri Agama menerapkan kebijakan trilogi kerukunan umat beragama, yaitu rukun secara intern antar umat itu sendiri, kemudian kerukunan antar umat beragama yang lain, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi ada 3 ya trilogi itu Bapak Ibu, antar umat beragama dalam satu agama, antar umat beragama yang satu dengan yang lain, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, pada masa ini juga dibentuk Badan Kontak Umat Beragama yang disebut dengan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Nah, kemudian Menteri Agama Munawir Jadsali juga menggagas tentang trikondian, 3 kondisi ideal yang merupakan pengembangan dari konsep tri kerukunan tadi. Dilanjutkan oleh Menteri Agama Tarmizi Tahir mengembangkan konsep bingkai teologi kerukunan umat beragama. Kebijakan ini diteruskan oleh Menteri Agama Malik Fajar, dilanjutkan oleh Menteri Agama Tollah Hasan, Said Agil Husin Al-Munawar, kemudian Menteri Agama Maftu Basuni, lakukan pembinaan kerukunan umat beragama berdasarkan kebijakan pengembangan wawasan multikultural. Peraturan bersama Menteri Agama diperbarui pada tahun 2006 tentang tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, bagaimana pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Lalu apa itu forum kerukunan umat beragama? FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB ini dibentuk di provinsi dan kabupaten maupun kota madya. Anggota FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat, jumlahnya 21 orang untuk tingkat provinsi dan 17 orang untuk kabupaten kota. Lalu dalam pemberdayaan FKUB dibentuk Dewan Penasihat FKUB tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun kota dengan tugas sebagai berengkut membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah, dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti mengenal dengan baik itu forum kerukunan umat beragama yang ada di daerah masing-masing. Saya tidak akan menyebutkan secara rinci, tetapi Bapak Ibu bisa membaca dari bahan layang yang saya sampaikan. Nah, tetapi yang pasti FKUB ini berperan aktif bahkan dalam pendirian rumah ibadah, maka harus ada rekomendasi dari FKUB setempat, ya, dan diatur juga oleh aturan-aturan yang lain yang berlaku. Kemudian FKUB melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Konsep dan aplikasi kerukunan umat beragama yaitu 1. Menyadari dan mengakui pluralitas, 2. Saling menghormati atau toleransi, dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kita tahu Bapak Ibu bahwa di daerah-daerah sering terjadi kerjasama antar umat beragama untuk misalnya membersihkan lingkungan, untuk bergotong royong, bahkan membersihkan tempat agama saudara-saudara yang lain. Misalnya hari ini sebelum sholat Jumat seluruh umat beragama, agama apapun membersihkan masjid, nanti hari Sabtu membersihkan gereja, kemudian di hari yang lain membersihkan pura misalnya, dan semua itu dilakukan secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk menutup materi KUB pada saat ini,
saya akan sampaikan strategi memelihara kerukunan umat beragama, karena nanti kearifan lokal akan ada materi tersendiri, sehingga untuk menutup materi ini saya akan sampaikan bingkai agama, genealogi agama-agama, budaya integrasi. Kemudian nanti untuk manajemen konflik, penyelesaian konflik tidak akan saya sampaikan, tetapi saya akan diskusikan dan itu menjadi tugas Bapak Ibu untuk dikumpulkan. Bingkai teologi dalam setiap ajaran agama itu memiliki bingkai teologi yang pada dasarnya sama, tetapi menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Misalnya dalam agama Hindu kita mengenal ahimsa, tanpa kekerasan. Kita mengenal avista, yaitu tidak membenci, tidak marah, ada pengampunan, belas asih dan kedamaian. Kemudian dalam ajaran Buddha kita diajarkan bagaimana berkumpul untuk musyawarah, ada rasa hormat dan bakti satu dengan yang lain, menghargai dan menghormati kitab suci, menjaga dan melindungi orang suci. Kemudian dalam ajaran Kristen kita mengenal kasih, damai sejahtera, saling terbuka, saling memahami, menghargai, berdialog antar umat beragama adalah keluarga besar Allah. Kemudian dalam ajaran Katolik kita mengenal cinta kasih, semangat persaudaraan, dialog dan kerjasama dengan para penganut agama lain. Dalam ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin, suluh lebih baik ketimbang perang. Tidak ada paksaan dalam beragama, adil, jujur, pemaaf, penyantun, tidak melakukan tipu menipu, tolong menolong dalam kebaikan dan larangan bantu membantu untuk berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya, genealogi agama-agama. Agama-agama itu berhubungan dengan Tuhan, ilmu berhubungan dengan alam. Agama membersihkan hati, ilmu mencerdaskan otak. Agama diterima dengan iman, sementara ilmu diterima dengan logika. Meski demikian, dalam sejarah manusia, ilmu dan agama selalu tarik-menarik dan berintegrasi satu sama lain. Terkadang antara keduanya akur, bekerja sama-sama bekerja, terkadang juga saling menyerang dan menghakimi sebagai sesat. Agama memandang sebagai kedunguan. Nah, itu yang sering terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya budaya integrasi. Proses asimilasi dan integrasi dalam Islam tidak menolak kepentingan sesuatu bangsa berkembang. Orang Melayu menggunakan baju Melayu atau baju kurung. Dalam masa yang sama, orang lelaki bersongkok dan perempuan berkerudung. Faktor baju Melayu dan baju kurungnya ialah faktor budaya, dan berpakaian secara menutup aurat adalah ajaran Islam. Nah, kesannya proses asimilasi mencetuskan rasa kasih sayang yang tinggi. Integrasi adalah proses menemukan nilai budaya yang serasi dan memiliki kepentingan bersama untuk diamalkan. Begitu pula dalam agama lain Bapak Ibu, misalnya umat Hindu selalu berpakaian kebaya, ya. Kemudian umat Kristiani, bagaimana dia harus menggunakan pakaian yang sopan dalam beribadah, meskipun tidak harus memakai pakaian panjang, tidak harus berkerudung kecuali pada waktu-waktu tertentu. Orang Kristen boleh juga pakai kerudung, misalnya melayat. Misalnya orang Kristen yang tinggal di Bali boleh juga menggunakan pakaian kebaya sebagaimana masyarakat Bali. Nah, ini adalah cara kita untuk menghargai umat yang lain. Berikutnya Bapak Ibu, untuk kearifan lokal saya akan sampaikan secara tersendiri dalam materi khusus, karena ini multi agama dan narasumbernya hanya satu, saya yang notabene adalah Kristiani, tidak bisa mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu yang beragama Islam maupun Hindu atau Buddha untuk menyampaikan materi-materi substansi agama. Maka dalam diklat penyuluh agama yang multi agama ini, pendalaman materi substansi agama akan kami ganti dengan kearifan lokal supaya bisa mewakili semua agama. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Manajemen konflik akan kita diskusikan dan itu nantinya menjadi tugas Bapak Ibu dalam mata diklat kerukunan umat beragama. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.